Aku ketika nonton drama Korea, aku jujur ya, yang dilihat itu adalah pemainnya dulu. Kayak dulu aku nonton The Heirs, aku suka banget drama itu karena bertabur bintang. Lee Min Ho, Park Shin Ye, terus ada juga Kim Woo Bin, terus juga yang jadi itunya Kristal. Iya nggak sih? Terus ditambah lagi dengan kehadiran Kang Min Hyuk dari CN Blue. Pokoknya itu gemerlap sekali ya Itu drama pokoknya itu. drama menyilaukan lah teh. Pokoknya aku nonton itu kayak wah, aku inget banget nonton itu tuh tiap episode 3 kali. Pertama aku nonton streamingnya, kalau nggak salah SBS apa KBS tanpa subtitle. Oh, Ya, jadi streaming. jagoan sekali. Ngerti loh. Enggak. Ngerti emang. Tapi aku udah seger aja ngelihatnya. Jadi hanya gitu pengen lihat kan. visualnya doang. Bener, terus aku langsung nonton lagi walaupun baru keluar subscene bahasa Inggrisnya. Oke. Kan masih bahasa Inggrisnya dulu. Masih meraba-raba nih, tapi- versi bahasa Inggris. Oke, nonton lagi. Habis itu pas keluar subtitle Subtitlenya. Indonesianya langsung nonton lagi. Jadi aku ternyata satu episode 3 maksudnya kali. Yang di adegan itu maksudnya itu baru paham. Gitu. Dan aku baru sadar ya di drakor itu semiskin apapun lo, HP lo akan tetap Samsung terbaru. Chansang kan anak pembantu di situ. Betul. Tapi dia tuh tetap kayak HP-nya Samsung terbaru gitu. Dan itu kejadian juga di Golden Spoon. Dimana Lee Seung Chon itu kan adalah orang miskin. Betul. Dia hidup di rumah semi rubana atau semi basement gitu. Gelap lembab gitu. Tapi ketika dia nelpon dibuka dulu Samsung Flip Jet gitu. Itu adalah dinamakan dengan logika drama Korea. Iya, Jadi betul. ya udah kalau menurut dia kayak gitu kita iyain aja. Yang penting baper. Iya benar. Dan aku menganggap melihat apa tuh namanya siapa pemainnya adalah fase pertama aku ketika memilih atau menentukan drama Korea yang bakal aku tonton gitu. Jadi fase bapernya Adi yang pertama adalah aktornya yang main siapa dulu. Bener. Lihat aktrisnya dulu. Dan aku kayaknya dari melihat mereka foto mungkin terpisah fotonya tapi ditempelin, aku udah ngerasa chemistry-nya di situ. Getar baper mulai muncul. Dari situ udah kayak oke deh. Kayaknya aku akan menentukan drama ini bakal aku tonton kayak gitu. Oh, gitu ya. Fase pertama Teri. Fase aku. Ini aku mau mengomentari dulu fasenya Adi karena aku juga sempat mengalami fase kayak gitu. Iya. Ya kan yang lihat dulu nih yang main Ji Chang Wook atau misalnya siapa yang sama aktor favorit kita. Genre kesukaan kita digabungin sama aktor favorit kita, belum lagi pasangannya yang emang kita suka juga. Iya. Tapi pas waktu mulai nonton 2 episode, kok hati aku tidak ada getaran baper ya? Iya, Kenapa iya, kayak iya, gitu? iya. Itu sering juga terjadi kayak gitu. Jadi kalau fase baper versi aku sih sebenarnya yang pertama tuh kepo dulu. Kepo. Cuma sebatas stalking nih siapa yang mau main drama, ngelihat beritanya, terus mulai tuh benih-benihnya muncul. Stalking, siapa nih yang nulis skrip, plotnya kayak apa, karakternya kayak apa. Aku sih gitu. Oh iya. Pertama adalah fase kepo. Berarti aku juga itu mengalami ketika aku lihat di Twitter atau di media K-drama gitu, si A dalam tahap diskusi untuk mengikuti drama ini. Jeng. Kan. Yang terbaru aku kemarin lihat Park Shin Ye. Dia bakal main drama comeback gitu pokoknya. Dan itu adalah comeback pertama dia setelah menjadi seorang ibu. Iya benar. Makanya ini juga bakal aku tunggu-tunggu banget si Park Shin Ye bakal main drama lagi. Gitu. Udah mulai nih fase awal. Nah itu adalah fase awal. Kepo. Tadi lihat apa tuh aktornya siapa, aktrisnya siapa, terus fase kepo gitu kan. Stalking. Kadang kalau misalkan ada yang baru tuh aku ngelihat dulu drama dia sebelumnya juga kayak si Song Kang pertama kan aku nggak kepo gitu. Ada Love Alarm, ceweknya si aku lupa Kim So Hyun. udah nonton aja. Habis itu ada Song Kang kan. Pas dia Song Kang main lagi di yang kemarin tuh sama si Park Min Young di Weather. Love Weather Forecast. Itu Itulah Forecast pokoknya. Love and Weather itu aku lihat lagi tuh. Oh iya ini Song Kang nih. Oh yang di Love Alarm. Terus ada dia main di Nevertheless itu juga. Jadi setelah itu aku lihat dulu track record. Betul. Ya memang. Kayak track record Kita gitu. juga suka melihat track record dari aktor tersebut. Kalau aku pribadi sih pengennya si aktor itu nggak ngambil karakter yang mirip. Aku suka kayak gitu. Jadi yang pengennya sih dia yang
bisa apa sih nyarinya yang beda-beda gitu loh. Tapi ada beberapa aktor yang emang dia cocoknya dalam genre tertentu. Contoh menurut aku. Iya, Lee Min Ho bukan nih? Oh, bukan. Dia tokoh orang kaya maksudnya. Enggak, Ji Chang Wook itu dia tuh kayaknya ngotot pengen menguasai romantic komedi, main di beberapa romcom. Tapi menurut aku dia emang cocoknya di sini gitu di ya nggak sih? Main The K2, main The Healer itu yang emang wah nancep banget. Tapi ya mungkin dia emang harus nyoba banyak karakter supaya bisa lebih kaya gitu. Terus kalau yang karakter gitu tuh si Lee Min Ho. Pokoknya karakter orang kaya, pangeran, kalau bahasa TNI mah ningrat gitu ya, itu pasti dia gitu. Aku berharap dia mencoba apa tuh namanya karakter yang lain. Gembel gitu. Ya misalnya gembel gitu. Tapi ketika penulis nih, dia menulis sosok yang misalnya ningrat, kaya, terkenal, tampan, kayak nggak ada pilihan lain selain Lee Min Ho memang gitu. Itu emang kayaknya template-nya tuh udah template aura mahal gitu. Dia pernah itu di Gangnam Blues, aku nggak nonton filmnya, tapi dia tuh jadi gembel. Aku cuma nonton, aku cuma ngelihat posternya aja dan emang menurut aku ya pribadi, menurut aku tuh emang kurang cocok. Iya, benar. Kurang menyayat hati gitu. Memang auranya orang kaya sih dia. Makanya dia berperan atau menjadi brand ambassador White Coffee itu sebenarnya kurang. Karena White Coffee itu diminumnya sama saya gitu. Kamu jelata. Melarat kamu. Iya, maksudnya kayak gitu. Iya. Sasarannya beda sasaran. Beda sasarannya. Terus balik lagi ke fase. Nah, habis itu nonton drakornya kan di episode pertama. Dan sometimes ini juga jadi penentuan gitu, apakah dia berperan di drama yang bener gitu, apakah punya chemistry yang pas sama si lawan mainnya, biasanya di sini. Betul. Dan kalau di catatannya TRI ini tuh disebut fase PDKT, PDKT. Dan fase ini adalah fase seperti apa Teh? Kalau menurut aku fase PDKT tuh ya kayak orang pacaran. Jadi dicoba dilihat dulu nih, kenalan dulu 1-2 episode, biasanya kan perkenalan karakter ya kalau di drama. Terus dapet nggak nih getaran bapernya? Karena ya itu tadi ada yang drama yang kalau secara formula tuh kayaknya sempurna nih. Kayak ini aktornya favorit gue, genrenya favorit gue, tapi kok ketika sudah jalan kok gue nggak dapet nih bapernya. Nah kalau misalnya emang udah ya menurut lo emang dramanya tidak layak untuk ditonton, ya udah di drop aja. Kan PDKT kayak gitu. Tapi kalau misalnya ini ada drama yang akan mengguncang hatiku, ya jalan terus gitu sih kalau menurut aku. Ada fase PDKT aku yang lumayan aneh. Ketika aku ngelihat karakternya Nam Se-hee di Because This Is My First Life, aku ngeliat cowok ini aneh banget deh. Kok cowok kayak gini gitu. Mungkin ada beberapa yang memang cowok hidup dengan gaya sesuai algoritmanya, di mana dia kerja, balik, ngasih makan kucing, tidur gitu. Dan dia akan ngelakuin itu sampai dia meninggal, dan dia bahkan sudah menentukan cicilan KPR. Iya, dan yang dia sudah 32 tahun. Bener. Dan dia sudah menentukan bakal mati di mana gitu. Ini apa sih? Bahkan aku tadinya nggak akan lanjut gitu. Cuman keselamatin sama si Ji-ho, Chun So-min di situ. Karena dia cakep ya. Jadi aku lanjut gitu. Ditambah 2 temennya juga unik. Jadi aku lanjut di nonton Because This Is My First Life. Dan ternyata aku sadar karakter si Nam Se-hee ini emang realistis gitu. Betul. Aku nonton sampai tamat, aku sampai kayak, oke, aku akan hidup seperti Nam Se-hee. Dia memang rasional banget. Benar. Dia rasional dan praktikal, dan dia memutuskan untuk nggak pakai hati. Dia mau ngerjain apa-apa sesuai aturan, sesuai teori, tapi gue nggak mau pakai hati. Karena hati gue dulu pernah dikasihin ke seseorang dan dihancurkan sampai berkeping-keping. Jadi mulai sekarang gue akan tutup hati gue rapat-rapat. Jangan ada yang masuk ke sini. Sampai si Ji-ho ngetok-ngetok gitu si Ji-ho-nya. Itu aku paling suka yang karakter PDKT aku gitu ya. Yang aku PDKT adalah di Because This Is My First Life si Nam Se-hee itu. Ternyata berarti ada baiknya juga kita jangan langsung ngedrop drama yang menurut lo belum dapet nih bapernya. Ternyata ada juga drama yang emang panasnya lama nih, kayak misalnya drama ini gitu kan. Jadi ya mungkin kita bosan-bosan dikit, coba tahanin sampai episode tengah. Kali aja ini merupakan drama yang bagus gitu kan. Ada yang menurut aku misalkan kalau yang dengar atau yang nonton ini mau nonton dan harus sabar banget nontonnya, itu di drama
My Liberation Note. Dia kan slow burn, Betul sekali. tapi ketika udah dapet feel-nya, kalian nggak bisa lepas sih dari drama itu. Jadi tuh dramanya kan emang slice of life ya. Jadi tuh di drama itu dia cuman kayak dia datang, dia naik kereta tuh kan rumahnya jauh tuh, kayak berapa jam gitu kan naik subway. Jadi dia cuman drama itu adegannya cuman dia bangun, dia siap-siap pergi kantor, terus makan siang, terus pulang ketemu gitu. Gitu terus. Jadi yang harus kita dengerin itu memang dialognya yang dalam sih kalau menurut aku. Kalau di drama itu. Dan ada satu juga kebiasaan yang khas, mereka naik subway terus naik kereta, terus pas ada di kota ada tulisan. Kotanya apa ya? Lupa. Aku lupa. Pokoknya ada tulisannya hari yang baik akan datang padamu. Itu tuh diulang-ulang terus gitu ya. Sampai aku kalau kerja, kalau di jalan, aku merasa wah hari ini akan ada good things yang datang. Betul. Itu Kayak efeknya afirmasi dapat banget. positif ya, betul afirmasi. Nah, setelah tadi kita masuk ke fase PDKT, aku mengalami fase yang berikutnya lagi adalah fase di mana aku akan share cerita dan feeling aku soal drama itu. Contohnya, yang fase ini adalah yang aku paling ingat banget di Startup. Nah, itu kan ada di Netflix ya kalau nggak salah. Tiap jam berapa aku lupa. Pokoknya semenit sebelum aku nonton, aku nge-tweet dulu. Startup episode 9 misalnya. Set. Ada momen misalkan si Suzy-nya tuh lagi deket sama si Han Ji Pyong. Langsung aku tweet dulu tuh. Di post dulu. Aku tweet dulu. Sampai segitu. Wah, momen ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Terus tiba-tiba ada yang ganggu Nam Dosan. Aku post lagi. Wah, sialan Nam Dosan datang nih gitu. Jadi bener-bener live tweet yang bener-bener sambil nonton. Iya. Terus pas udahan aku simpulin drama ini brengsek. Saya kayak gitu. Episode ini brengsek kayak gitu. Dan aku lihat di catatan teorinya lagi, ini adalah fase terobsesi. Betul. Ini fase apa teh kata teori? Menurut aku fase terobsesi adalah momen dimana kita mulai jatuh cinta mati-matian sama drama ini. Terus kita jadi kepikiran terus dan bawaannya pengen bacot nih, bawaannya pengen ngoceh dan menyuarakan kepada seluruh dunia bahwa saya nonton drama ini. Sebenarnya intinya dalam hati gue ngarep ada yang nanggepin supaya kita bisa baper bareng, nyari temen gitu. Ini kan ciri-ciri yang kalau di circle dunia nyata kita nggak ada temen baper kan, kita nyari di dunia maya. Bener. Dan aku emang bener-bener nyari allies aku gitu ya yang di Startup ini. Cari sekutu. Iya, cari sekutu dengan nge-tweet mana nih tim Han Ji Pyong. Nah, gitu kan. Berarti kamu provokator. Iya, kayaknya gitu deh. Walaupun Netflix-nya juga langsung ngeluarin hashtag ya. Memecah belah. Memecah belah orang. Terus aku di kantor juga nanya, nonton Startup, nonton. Kamu tim mana? Tim Han Ji Pyong. Ayo, terakhir sama aku makan. Ada. Gila sampai kamu kayak tim gitu mana? ya. Tim Nam Dosan. Aduh, jangan temenan dulu ya sampai drama ini tamat. Pokoknya pilpres yang perbedaan partai itu mah udah kalah udah lah ya. Karena tim ada second lead, first lead. Tapi lo sadar dia second lead kan? Lo sadar cintanya akan kandas kan? Akhirnya sadar. Temen aku yang nyadarin juga. Iya. Emang gak lihat ya posternya Suzy itu sama siapa? Iya juga sih kata aku. Siap kandas berarti, siap karam kalau jadi tim second lead. Tim second lead itu emang selalu pada akhirnya akan sakit hati ya. Lanjut, di fase berikutnya ini ada di catatan TRI adalah fase berkata kasar. Aku sempat mengalami ini juga ketika Startup masih tuh. Aku menyimpulkan satu drama ini tuh drama yang ya pokoknya kasar banget lah. Aku waktu itu ngomongnya sampai diketawain sama teman-teman di Twitter. Dan aku di fase itu ketika endingnya tidak sesuai dengan keinginan aku gitu. Kalau Terry pernah ngalamin juga fase ini? Fase ingin berkata kasar, betul. Itu ada tuh drama ya yang nggak usah disebutin namanya. Oke. Jadi yang kita udah jatuh hati sama karakter utamanya tuh polisi dia. Polisi. Dia sangat baik hati dan selalu tersenyum, membantu sesama, menolong. Dan kita tuh udah kayak jatuh hati sama karakter itu. Iya benar, aku tahu. Ternyata terus dia adalah antagonisnya. Benar. Itu kan kayak plot twist dan ingin berkata kasar. Itu sebenarnya fase plot twist salah gue. Iya, tapi ingin berkata kasar juga ya nggak sih? Benar. Kayak lu sepanjang drama lu nyari pembunuh, nyari psikopat, lu orangnya kan kayak ingin ngapain gitu ya, kayak
melakukan tindakan anarkis gitu ya. Benar. Kepada perabot dapur. Iya. Kalau ada di Manfest di Twitter tuh kayak tolong dong rekomendasiin drakor yang plot twist banget. Aku selalu nyebut drama itu. Atau aku kasih aja foto nih tikus. Lu bayangin sendiri ya. Iya, betul sekali. Dan itu jadi obrolan banget di kantor aku sama teman-teman tiap episodenya. Kalau ada kejadian yang kayak janggal, langsung diobrolin. Dan ini masuk ke fase kita menjadi pakar. Di mana kita semua itu mencari teori yang menghubungkan dari satu episode ke episode ini sampai kita menyimpulkan, oke, ini yang jahat. Dan ternyata benar teori lu. Enggak. Salah. Pokoknya semua kan barengan nonton tuh di episode yang diputar balikan bahwa dia adalah apa tuh namanya penjahatnya, psikopatnya gitu. Kita semua kayak wah gila sih. Ini yang nulis, yang bikin ini psycho kayaknya. Itu emang ya fase plot twist, kemudian fase kita menjadi pakar analisis dan pokoknya menganalisis semua adegan. Itu udah fase-fase yang bikin kita baper. Betul. Tapi ya itulah. Bikin kita kesel juga. Iya. Dan apa tuh namanya fase-fase di mana kita mendapatkan plot twist, fase-fase kita nyari teori. Aku seneng dan menikmati itu gitu. Sangat. Ya emang itu adalah fase yang emang kita lalui sebagai penonton drama Korea, itu fase atau siklusnya memang rata-rata ya seperti itu sih. Dan di situ sih aku ngerasa butuh teman gitu untuk menceritakan ini gitu. Dan kenapa kita selalu merekomendasikan drama Korea? Kayaknya itu panggilan batin gitu loh. Karena kita butuh teman gitu untuk ngobrolin ini, di mana temanku gitu kan. Nah, aku selalu kalau misalkan lagi ada yang rame dan di dalamnya terdapat celah untuk melakukan atau membuat teori itu, aku butuh teman sih di situ. Karena disitulah obrolan terjadi gitu. Betul. Ya, serunya adalah sekarang ada media sosial yang bisa membuat kita lebih leluasa untuk ya itu nyari temen yang satu visi lah ya, satu jiwa. Karena misalnya ini sama-sama suka nonton drama Korea, tapi ternyata dia tim 6 dosa. Nah, lu mau temenan nggak sama dia? Kan enggak dalam sih. Drama itu. Kau berantem ayo deh. Ya jadi kan saya media sosial dan internet itu memudahkan kita untuk akhirnya ketemu banyak teman dan ngerasa sehati banget, sejiwa banget. Iya. Dan tadi setelah kita fase ke apa tuh namanya fase menjadi pakar dan sampai akhir dapat di fase plot twist, akhirnya kita akan sampai ke fase yang terakhir yaitu fase hampa atau merasa kekosongan. Wah, sebenarnya kalau fase kekosongan ini aku alami waktu masih kecil ketika aku nonton anime atau kartun. Fase hampa atau kosongnya itu adalah ketika lagu endingnya atau lagu closing gitu. Sedih gitu ya? Sedih gitu. Padahal minggu depan atau besoknya tuh bisa nonton itu lagi gitu waktu kecil. Tapi tetap aja ketika lagu itu di play di TV gitu, kayak rasa ditinggal gitu sama misalkan Naruto gitu. Naruto mulai lagi aja, nggak usah udahan. Ternyata udah gede aku nonton drakor, kealamin lagi kayak gitu. Jadi fase kayak lo ngerasa kayak terbelah, kayak lo di satu sisi kepo nih pengen nonton episode terakhirnya, tapi di sisi lain kayak nggak mau berpisah dengan karakter kesayangan lo gitu. Jadi kayak gue pengen nonton tapi gue nggak pengen nonton gitu kan. Iya. Aku merasakan fase ini yang terakhir di Golden Spoon. Aku ngerasain itu, dan karena ditutup dengan manis ya di sebuah pantai. Di mana kita disajikan cahaya sunset. Walaupun dia nggak tahu dia siapa. Aduh, sorry spoiler. Itu ada teorinya juga tuh. Aduh, balik ke fase pakar analisis. Ayo, apa teori lo? Kita anggap aja penonton yang udah nonton Golden Spoon ya. Spoiler alert. Okay. Di sesi di episode di mana si Seung Chon itu diganti dengan bukan. Seung Chon yang asli menjadi Taeyong kan. Nah, ketika si Seung Chon yang menjadi Taeyong di episode-episode yang akhir, dia tuh berganti dengan seorang tukang kebun. Inwoo itu kan. Inwoo. Nah, di fase dia tiba-tiba menjadi tukang kebun di kamarnya Taeyong, dia jadi nggak enak. Kok gue ada di kamar si... kan gue tukang kebun. Di kamar si bos nih. Aduh, aku harus keluar. Nah, masuklah si Inwoo. Si... Taeyong yang sekarang jadi tukang kebun itu keluar sambil membawa sendok. Oh iya, di saku ya? Di saku. Sendok itu adalah sendoknya Seung Chon. Oh gitu. Yang mana kalau si Taeyong yang sudah jadi tukang kebun ini
makan pakai sendok itu, dia akan mendapatkan ingatannya Isengcon. Oh, sekali makan ya? Sekali makan. Ya? Gila nih, gitu. teori konspirasinya gila. Makanya ketika endingnya ketemu lagi sama si Juhi, aku merasa sebenarnya dia udah jadi Isengcon atau sudah mendapatkan ingatan Isengcon. Masa udah 3 tahun gak makan pakai sendok yang dia ada di tasnya dia, di kantong dia. Oke. Jadi Adi memutuskan untuk membuat ending sendiri versinya Adi. Iya, alternate ending kalau istilahnya. Iya. Jadi ada kemungkinan sebenarnya dia tahu yang datang tuh siapa dan dia sudah mendapatkan ingatannya. Ya, asalkan bisa membuat jiwa dan hati kita tenang, ya udah nggak apa-apa kita ngarang ending sendiri aja. Sesekali kita bebas. Tapi kan pada akhirnya tidak terbukti ya teori itu. Harus ada mungkin season berikutnya gitu. Dan ya pada akhirnya di tangan Cak Aning juga kan. Jadi di drama The Golden Spoon itu Adi susah move on. Jadi Move on hampanya juga. lama nih. Bisa dibilang kayak gitu karena si Juhinya, Jung Chaeyeon salah satu aktor favoritku juga. Gitu. Walaupun dia asalnya adalah seorang idol gitu. Kalau aku yang susah move on itu dramanya Wang Su sih udah jelas. Wangsu. Scarlet Heart. Iya, Jadi aku habis nonton drama itu, aku nge-tweet, aku sedang mengalami emotional breakdown. Jangan ada yang ganggu aku gitu. Pokoknya kayak gitu. Dan aku nggak ngedrama kayak 2 bulan, 3 bulan. Oh ya? Nggak ngedrama. Terus teman-teman, teh ayo dong bangkit. Aku sedang terpuruk, jangan ganggu aku. Masih dalam suasana berkabung ya? Iya gitu, itu baru sih kalau bulan-bulan. Dan itulah dia fase-fase yang biasanya kita alami ketika menonton drama Korea. Mulai dari fase kepo, PDKT, jadi pakar, terus juga plot twist, sampai akhirnya fase hampa ya. Banyak banget. Nah, kita penasaran dengan fase-fase yang biasanya dialami oleh kalian. Kalian tuh pertama kali menentukan nonton drakor tuh gimana caranya? Terus pas lagi nonton drakor, kalian biasanya punya kebiasaan apa yang biasanya kalian share atau kalian bagikan dengan teman-teman, dan endingnya tuh kalian ngerasain apa? Boleh di-share di kolom komentar di bawah. Kita sudahi dulu karena tidak terasa sudah 20 menit lebih. Selalu nggak terasa. Selalu ya. Dan kita juga pengen respon dari teman-teman. Kira-kira kalau membahas drama Korea paling seru tuh ngebahas apa sih? Boleh kasih temanya buat kita bahas di sini. Segitu aja untuk podcast Drakoris kali ini ya. Kalau yang nonton di YouTube boleh di-subscribe. Kalau yang nonton denger di podcast Spotify boleh langsung di follow karena ada tombol follow-nya juga. Segitu aja untuk konten kali ini. Terima kasih. Annyeong. Yeah.